Perang Iran dan Amerika Serikat kian sengit. Saling serang intens terjadi dalam sepekan terakhir. Pada 18 Juli 2026, kapal tanker Iran meledak di Selat Hormuz setelah kena ranjau darat. Sebelumnya, serangan Amerika Serikat juga menyasar berbagai infrastruktur di Iran. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bilang gelombang serangan ke Iran demi menghormati tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang. Well, we feel very badly, but those great people, those great patriots are out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. Sebagai balasan, serangan Iran menyasar berbagai pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Salah satunya, pangkalan udara di Yordania. 3 tentara Amerika tewas. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengancam akan memberi pelajaran tak terlupakan kepada Amerika Serikat yang dinilai telah melanggar nota kesepahaman. همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic and Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri, bilang Iran tidak akan tinggal diam jika Amerika Serikat terus melancarkan serangan. Eskalasi ini mengancam kesepahaman yang disepakati di Islamabad. Baik Iran dan Amerika Serikat takut dianggap sebagai pihak yang kalah jika membiarkan pihak lawan terus melanggar kesepahaman. Jelas di sini pesannya adalah Iran tidak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat melakukan eskalasi. Karena kalau kita lihat di sini sebenarnya niat dari MOU-nya masih tetap ada. Apa itu niatnya? Yaitu menghentikan sebenarnya segala bentuk kekerasan dan berusaha untuk mencapai konsesi. Tetapi permasalahannya dari MOU yang ditandatangani di tanggal 19 Juni kemarin, secara operasional ini sudah hilang, ya, sudah disfungsional sebenarnya MOU-nya karena kedua belah pihak ini sudah melupakan sebenarnya klausal pertama untuk bisa menghentikan segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Iran dan Amerika Serikat sempat mencapai kesepakatan damai sementara pada Juni lalu. Namun, masa damai itu menguap, menyusul saling serang yang semakin brutal dan menyeret negara-negara Teluk, terutama Sekutu Amerika Serikat. Negosiasi damai juga masih terganjal persoalan nuklir Iran dan Selat Hormuz. Konflik Amerika Serikat-Iran kembali memanas. Serangan Amerika Serikat menyasar berbagai infrastruktur di Iran. Tak berselang lama, Iran pun membalas dengan serangan rudal ke pesawat Amerika Serikat di Bandara Yordania. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bilang gelombang serangan ke Iran demi menghormati tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang. Sementara pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan memberi pelajaran tak terlupakan pada Amerika Serikat yang dinilai telah melanggar nota kesepahaman. Lalu, sampai kapan situasi ini akan mereda dan bagaimana nasib upaya kesepakatan damai kedua negara? Kita akan bahas bersama dengan pengamat militer Said Anton Aliabbas serta praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Policies Dina Praptora Harja. Selamat pagi Mbak Dina, selamat pagi Mas Anton. Selamat pagi Mbak Desi. Iya, saya ingin ke Mas Anton dulu. Mas Anton, apa sebenarnya yang menjadi pemicu antara Amerika Serikat dan juga Iran tampaknya tidak saling mengindahkan apa yang terjadi MOU di Islamabad Juni kemarin? Ya, sebenarnya ini sebenarnya sudah bisa diprediksi ya Mbak Desi, ketika masing-masing pihak itu menyepakati untuk menggunakan ambiguitas, ya, strategic ambiguity dalam penandatangan MOU kemarin. Jadi bahwa ketika mereka sama-sama sepakat ingin berdamai, tapi kemudian poin perdamaiannya itu multitafsir. Terutama misalnya pasal 5 gitu ya, yang selalu diperdebatkan terkait Selat Hormuz. Bagi Amerika Serikat ya Iran itu memang harus menjamin keselamatan dari pelayaran. Tapi di sisi lain Iran merasa bahwa pasal 5 itu menyebutkan bahwa Iran itu memastikan jalur jalur pelayaran Hormuz itu damai, sehingga semua yang melintasi itu harus berkoordinasi dengan Iran. Jadi
Nah, titik itulah yang kemudian menimbulkan perdebatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Iran ketika dia menyerang tanker misalnya itu dalam rangka karena kapal tanker tersebut tidak berkoordinasi dengan Iran. Sementara sebaliknya Amerika Serikat merasa bahwa Iran melanggar kewajiban. Jadi memang itu sebenarnya aksi saling balas ini memang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Jadi ketika mereka menerapkan strategi ambiguity. Itu satu. Yang kedua memang kalau tanya sampai kapan, saya pikir ini sampai negosiasi selesai gitu ya. Karena sampai sekarang saya merasa negosiasi belum pernah padam gitu. Jadi perjanjian damai itu belum pernah padam. Yang mereka gunakan adalah bahasanya suspensi. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga memang strategi yang masing-masing menerapkan itu adalah diplomasi koersif. Jadi mereka menggunakan pendekatan diplomasi dengan pendekatan militer secara bersamaan. Untuk apa? Untuk menjaga posisi tawar mereka masing-masing dalam ruang negosiasi. Ruang negosiasi apa? Tentu jawabannya ada. Kenapa? Karena masing-masing pihak itu sudah mengakui, misalnya Menlu Amerika Serikat, Marco Rubio sudah bilang, kami senang kalau misalnya ada jalur diplomatik. Gitu. Sementara dari jubir Kemlu Iran juga menyatakan demikian, mereka sudah menerima proposal dari pihak ketiga. Gitu. Jadi dengan kata lain bahwa tukar-menukar ide, tukar-menukar pesan itu masih terus berlangsung, sekalipun aksi balas itu tetap terjadi, Mbak Adisti. Oke, jadi menurut Anda saling negosiasi di belakang panggung ini masih terjadi walaupun memang kalau di depan panggung ini Amerika Serikat dan juga Iran masih saling serang. Nah, kalau dari Mbak Dina sendiri, bagaimana dari kacamata Anda untuk melihat bagaimana potensi Amerika Serikat dan juga Iran kembali lagi ke meja perundingan, sementara di depan panggung Amerika Serikat dan juga Iran ini eskalasinya makin sengit? Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah pihak yang memulai perang ini. Itu kita nggak boleh lupa. Dan salah satu faktor yang membuat dia melakukan penyerangan itu adalah misi dia terhadap kubu-kubu politik di dalam negeri Amerika Serikat. Itu satu faktor yang tak terhindarkan dan kita nggak pernah boleh lupa. Sementara kalau dari faktor Iran itu merespon saja. Iran itu merespon apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Betul. Jadi kalau dalam konteks hari ini Amerika Serikat pasca penandatanganan MOU, saya melihat di dalam negeri Amerika Serikat suasananya bukan semakin tenang, tetapi oposisi terhadap Presiden Trump itu semakin besar. Kemarin kita lihat juga strategi dari Trump untuk melakukan negosiasi itu ternyata tidak membuahkan hasil. Dukungan juga di Kongres justru merosot ya terhadap Partai Republikan, sudah mulai ada splinter, sudah mulai ada kelompok yang pecah. Kemudian grup Republikan juga mulai membelah. Ada yang memang masih fanatik di grup MAGA namanya ya, Make America Great Again, tapi juga ada grup yang Republikan biasa gitu tanda kutip, dan mereka sudah semakin negatif terhadap Trump. Anggaran untuk pendanaan perang ini juga makin terbatas dan diberikan deadline baru ya. Walaupun Trump bulan Mei kemarin bilang bahwa sejak ada ceasefire ya di antara Amerika Serikat dengan Iran, itu berarti harusnya tidak dihitung 60 hari. Kenyataannya dari pihak Amerika Serikat mereka tidak berhitung berdasarkan jeda waktu, tenggat waktu yang sama. Jadi dari segi tekanan di dalam negeri, ini soal kredibilitas, dan Trump mengambil posisi bahwa nggak ada kemenangan yang bisa di-share gitu. Jadi dia percaya pada zero sum ya, dan zero sum-nya ini letter luck di atas kertas gitu ya, seakan-akan bahwa Amerika Serikat tuh bisa mencapai satu titik di mana Amerika Serikat saja yang menang, sementara negara lain yang di kawasan pasti kalah. Dan itu keliru besar sebenarnya. Jadi yang harus kita antisipasi adalah bahwa dengan mode tekanan terhadap Iran yang terjadi justru semakin kecil ruang untuk melakukan negosiasi di mana kedua belah pihak itu bisa mencapai titik stabilitas. Karena nggak mungkin sebenarnya ya kita bicara menang atau kalah tanpa membicarakan apa yang bisa berjalan sehari-hari di lapangan gitu. Kalau semua harus dijaga lewat force, lewat senjata, lewat tekanan, bisa dibayangkan ongkosnya itu akan sangat tinggi, bukan hanya buat negara-negara kawasan, tapi terutama juga kembali ke Amerika Serikat. Oke, Anda melihat ini adalah satu bentuk tekanan yang terus dilakukan oleh Amerika Serikat, dalam hal ini adalah Donald Trump, untuk bisa menunjukkan kredibilitasnya, posisinya di dalam negeri pula begitu ya. Kalau Mbak Dina melihat
Ini artinya kemungkinan perang ini justru semakin meluas ke wilayah Teluk atau akan ada skema selanjutnya yang berbeda untuk perang di masa periode selanjutnya ini after MOU yang tidak berjalan sesuai dengan rencana di Islamabad? Tetap ada dua kemungkinan bahwa ketika Trump kemudian menyadari korban yang jatuh di pihak Amerika Serikat itu ternyata cukup banyak, walaupun yang wafat itu bisa dihitung pakai jari, tetapi yang injured, yang luka-luka dari pihak Amerika Serikat itu udah ratusan. Dan misil yang dibutuhkan untuk melawan Iran itu juga tidak cepat bisa tergantikan. Dana yang masuk ke pihak Amerika Serikat untuk kemudian dihantar sampai ke Teluk itu juga tidak cepat kebutuhannya. Jadi kalau kita lihat dari segi time frame aja, sebenarnya Iran lebih punya leverage ya, lebih punya daya kemampuan untuk melakukan serangan taktis yang lebih luas dan strategi tit for tat ya, ganti-ganti kamu serang saya, yang satu juga akan menyerang balik, itu dipakai betul oleh Iran karena dengan posisi kemarin misalnya Amerika Serikat bilang nih di gambar ini ya, menyerang jembatan, sebenarnya pihak Iran lebih bisa mematikan negara-negara Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat daripada Amerika Serikat menyerang infrastruktur Iran. Dan infrastruktur Iran itu boleh dikatakan masih ada alternatif lain lah ya. Dan kalau kita lihat misalnya saja Bahrain dengan Kuwait, dua negara kecil ini betul-betul negara yang akan sangat-sangat kesulitan ke masa depannya karena mereka itu lebih dari kalau bangsa bahkan ini ya Kuwait itu 70% penduduknya migran. Sementara Bahrain itu penduduknya sebenarnya cuma 800.000, separuhnya lagi itu adalah migran. Dan bisa dibayangkan negara seperti Saudi yang sekarang sudah mulai mengalami serangan dari Iran, itu juga kebingungan ini soal jalur-jalur alternatif yang sudah dibangun untuk mengantar minyak keluar dari negara Saudi ke kawasan yang lain, itu tetap saja sangat berbahaya karena sekarang Iran juga sudah mengancam akan menutup Laut Merah. Jadi menurut saya memang jalur negosiasi itu sebenarnya tetap harus dibuka. Hanya saja masalahnya sekarang di Iran, kemungkinan besar yang akan maju ke meja perundingan di tahap berikutnya adalah garis keras. Nah itu yang akhirnya kabar buruk juga buat Amerika Serikat dan buat kita semua yang menonton ya, berarti proses negosiasinya tidak akan semudah kemarin penandatanganan yang 17 Juni. Oke, Mas Anton, bagaimana ini? Ini menjadi kabar yang kurang mengenakan begitu ya, ketika tadi Mbak Dina mengatakan ada kabar atau informasi ketika Iran kembali ke meja perundingan, dalam tanda kutip delegasi-delegasi yang ditunjuk adalah orang-orang dari garis keras. Ya, sejauh ini sih yang berunding masih tim yang lama ya, bagaimana Khalifah, lalu juga ada Menlu dan lain-lain. Memang ada problem misalnya bagaimana terkait mustabah ini, apakah mustabah ini real ada atau sebenarnya selama ini memang dia sudah disfungsional. Ini kan memang masih menjadi tanda tanya ketika kita bicara tentang Iran. Itu satu. Kedua, memang ada kekhawatiran ketika misalnya perang ini berlanjut, maka nanti dominasi garis keras lah nanti akan menguat. Tapi jangan lupa bahwa Iran sendiri juga apakah mereka menghendaki perangnya terus-menerus? Jawabannya enggak. Gitu. Kenapa? Karena ketika misalnya mereka kemarin ada pencabutan sanksi, tentu mereka juga sedikit lega. Kenapa? Karena ini kemudian yang bisa dilakukan gitu oleh mereka untuk bersenjata. Dan ini tunjukkan. Gitu. Jadi bagaimana kemudian misalnya serangan terakhir ke Yordania itu akan menunjukkan ada pola baru yang dilakukan. Yang pertama adalah adanya kombinasi antara drone dan misal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan dan itu ternyata efektif. Itu satu. Yang kedua ternyata cerita tentang akurasi. Bagaimana persenjataan tadi yang dikirim itu menghancurkan titik-titik Amerika Serikat dan itu dianggap presisi dan itu diakui oleh Amerika Serikat. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah terkait jaraknya. Bagaimana misalnya antara Yordania dengan Iran itu sekitar 1.000 km. Artinya apa? Ketika kita bicara presisi, lalu ini ada jarak yang makin stabil, lalu juga ada kombinasi, ini kan adalah kombinasi yang mematikan. Tapi bagi saya, ini lagi-lagi untuk kembali menjadi alat penekan. Kenapa? Karena simple, Iran itu untuk ingin melanjutkan, mereka ingin kasih kami rewardnya dulu, kan janjinya adalah
unfreezing aset, lalu juga pencabutan sanksi dan lain-lain. Itu dilakukan lagi kan ketika misalnya perang ini dimulai, kan itu duluan yang dicabut oleh Trump. Jadi Trump kemudian memberlakukan lagi sanksi dan lain-lain. Jadi bagi Iran sengaja kemudian dia ingin membalas, lalu kemudian sudah mulai memperluas misalnya target-targetnya ke infrastruktur sipil kan untuk menambahkan tekanan tidak hanya vertikal pada Amerika Serikat, tapi juga bagaimana menciptakan desakan dari ally-nya Amerika Serikat kepada Amerika Serikat. Jadi bagi Iran sendiri ya ini juga adalah bagian dari negosiasi. Jadi saya juga tidak yakin bahwa Iran memang menghendaki langsung menutup itu, enggak gitu. Kenapa? Karena bagi saya memang inilah kemudian seninya dari bernegosiasi ketika antara pihak yang kecil lawan pihak yang besar. Dia tahu kalau misalnya dia hanya diam-diam saja, maka pihak yang besar dalam hal ini Amerika Serikat akan terus memaksa, dan ini yang Iran tidak ingin lakukan gitu. Bagaimana kemudian dia untuk menjaga posisinya, menjaga leverage-nya bahwa kami tetap mampu. Jadi, dan itu kan menjadi warning bagaimana kemudian Amerika Serikat kemudian merelokasi aset-asetnya masuk ke Israel. Apakah Israel senang? Israel juga sudah ketakutan. Kalau hari ini sudah nyampe Yordania, berarti besok bisa nyampe Israel. Lah, kalau nanti nyampe Israel, artinya perangnya bisa jadi nanti 3 pihak lagi. Kan hari ini masih 2 pihak antara Amerika Serikat dengan Iran. Nanti kalau sama Israel kan menjadi menarik. Apalagi Israel sudah lagi ingin menjelang pemilu. Parlemen ini dibubarin, ini kan akan menjadi ada kontestasi domestik yang berbeda antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Itu yang memang harus pahami. Jadi saya selalu melihat bahwa eskalasi hari ini itu ada dimensi domestik yang berbeda-beda, sehingga kemudian dari masing-masing pihak itu untuk menjaga posisinya, satu adalah di meja perundingan, yang kedua adalah di domestik sendiri, bagaimana mereka melakukan konsolidasi dan juga memaintain kompetisi di dalam domestiknya itu sendiri, Mbak Nisti. Oke, ini baru hanya sekedar Amerika Serikat dan Iran, belum lagi kemudian Israel disinggung juga sama Mas Anton, ada dimensi politik lokal di sana. Bagaimana Mbak Dina melihat ini nanti ke depannya akan seperti apa? Benarkah akan ada pola-pola serangan baru yang akan terjadi seperti saat ini terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran, ataukah kemudian akan ada pintu-pintu diplomasi lain dengan gaya baru? Kalau diperhatikan di lapangan, itu serangan terhadap Yordan itu juga digerakkan oleh satu faktor di mana senjata-senjata Amerika Serikat yang diserang, yang awalnya ditempatkan di military base atau basis-basis militer di tempat yang biasanya di Teluk, itu kan sudah mengalami serangan sehingga dipindahkan ke Yordan. Dan Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tahu itu dan mereka bisa tetap menghancurkan itu. Kemudian fakta yang kedua adalah bahwa airbase atau basis udara Angkatan Udara Israel itu sudah mulai dihubungkan dengan yang ada di Bahrain. Dan di situ komunikasi juga sudah terjalin antara kedua belah pihak. Kemudian Uni Emirat Arab itu dalam posisi yang sudah semakin mengeras juga, berhadap-hadapan sekarang berarti dengan negara Teluk yang lain, yang notabene itu dipegang atau kita boleh bilang dipimpin gitu ya, tanda kutip, bukan dalam arti pemimpin institusional atau lembaga, tapi secara negosiasi sekarang muncul tokoh yang paling besar di sana adalah Saudi Arabia. Jadi negara Teluk berarti dalam posisi yang tidak solid. Itu satu. Kemudian yang kedua, negara-negara kawasan sana yang campuran antara Teluk dengan negara yang lebih ke Persia arahnya, kemudian mulai ke Asia Barat, itu juga punya kepentingan yang berbeda dengan yang ada di Teluk. Karena Amerika Serikat juga memperlakukan dua kelompok ini berbeda. Saya melihat kalau terhadap Saudi dan negara Teluk yang dianggap masih punya uang, kemarin bahasanya Trump itu kan mereka itu seakan-akan klien ya, orang yang nggak bakal mungkin atau negara yang nggak akan bakal mungkin punya tentara sendiri sehingga selalu akan melakukan subkontrak militer kepada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sekarang menawarkan harga yang lebih mahal kalau memang mau dapat jasa yang lebih terjamin. Sementara dari pihak yang lebih mengarah ke Asia Barat dan Selatan, masuk juga ini tokoh seperti India yang mulai menawarkan jasa untuk mulai berhubungan sebenarnya jalurnya ke Amerika Serikat. Di sini komunikasinya antara Uni Emirat Arab, India, kemudian Israel dan Amerika Serikat. Jadi yang memang menurut saya satu faktor yang perlu kita cermati, penggunaan senjata dan military industrial complex, atau kita boleh katakan penggunaan industri militer
untuk menjadi mesin ekonomi itu menjadi satu hal yang makin menonjol belakangan ini. Sehingga kalau kita cermati berarti agenda-agenda lain, terutama juga untuk infrastruktur, masyarakat sipil, kemudian keselamatan secara umum untuk publik, itu bisa menjadi hal yang tertekan atau terkompromikan. Jadi proses negosiasi dengan demikian berarti akan mempertimbangkan faktor semakin kuatnya kelompok-kelompok yang basisnya militer ke dalam proses negosiasi yang jelas kalau secara gampangnya aja pasti butuh waktu yang lebih panjang ya, karena saat ini tokoh yang mengedepankan faktor publik, kemudian hak asasi manusia, kemudian kelompok-kelompok yang tersingkirkan itu masih berada di pinggiran. Oke, itu artinya dalam pemikiran Anda ini akan semakin meluas dan apa yang perlu diwaspadai? Kalau perluasan penggunaan senjata atau kita bilang pembelian senjata, kemudian upaya untuk membeli jasa perlindungan dari negara-negara yang merasa lebih bisa memberikan perlindungan, itulah yang akan meluas. Kalau kekerasannya sendiri saya kira secara logis pemimpin negara di kawasan sana itu akan berusaha untuk melakukan lokalisasi ya, kerusakan. Cuman kalau kita tarik ke dalam gambar yang lebih besar ketatanan di kawasan, sebenarnya kita harus mulai memikirkan bahwa banyak negara yang posisinya itu di lebih Teluk Persia, kemudian menjaga jalur alternatif di Mediterania, mereka punya kepentingan untuk menjaga aliran minyak dari teluk itu tetap berjalan. Jadi apa yang dilakukan oleh Trump sejak tanggal 7 Juli kemarin ini sebenarnya bukan hanya merugikan Iran, tapi merugikan banyak negara di sana yang tidak punya sumber daya alam sama sekali. Mereka itu net importer ya untuk gas maupun untuk minyak. Jadi yang sempat disebut oleh Trump tapi seakan-akan dia lupa itu depresi, resesi yang panjang yang ujungnya depresi itu benar-benar satu hal yang nyata sebenarnya. Tapi karena tadi dia tertutup matanya oleh konteks pemilu di Amerika Serikat, itu yang dia pikir masih bisa dikejar dalam waktu sebulan 2 bulan ini, sejalan dengan time frame yang diberikan oleh Senat kepada dia. Oke, kalau dari kacamata Mas Anton, kalau kekuatan militer yang semakin menonjol untuk pola serangan antara Amerika Serikat dan juga Iran, itu artinya juga perang akan semakin meluas dengan kekuatan militer yang semakin masif. Apa yang perlu diwaspadai tidak hanya bagi Amerika Serikat dan juga Iran, tapi juga bagi negara-negara teluk lainnya? Satu, kalau saya selalu melihat ada perbedaan ya pola serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kalau misalnya kita bandingkan bagaimana misalnya gelombang serangan pertama sebelum MOU lalu yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang saya cenderung melihatnya bahwa Amerika hanya ingin menerapkan strategi limited warfare. Gitu ya. Jadi bahwa serangan-serangan yang dilakukan mereka mencoba untuk memitigasi ataupun mengontrol damage. Sehingga kemudian kita bisa lihat bagaimana target-target serangannya misalnya langsung hanya pada target-target militernya Iran misalnya di bagian selatan dan lain-lain, bukan seperti pada awal langsung menyasar pada infrastruktur sipil sehingga kemudian casualties dan korbannya menjadi banyak gitu. Jadi saya melihatnya Amerika memang tidak menghindari untuk eskalasi yang tidak perlu gitu ya. Itu juga yang kemudian ditunjukkan oleh Iran, bagaimana dia hanya menargetkan misalnya titik-titik aset-aset militer Amerika Serikat tanpa kemudian ingin memperluas atau mempercepat eskalasi. Jadi saya melihatnya bahwa para pihak yang terkait itu menerapkan strategi itu satu. Kedua, Amerika Serikat dalam hal ini udah masuk ke hari ke-10 misalnya, mereka kan ingin melakukan serangan dalam konteks apa? Ini ada legitimasi naratif, ada 3 korban tewas gitu ya di Yordania, yang itu sebenarnya dampaknya itu pesan politik itu jauh lebih kuat ketika ada korban langsung ketimbang misalnya hancur infrastruktur gitu. Kenapa? Ini kan langsung meninggal di tempat gitu. Bahkan dikabarkan ini bisa jadi akan naik jadi 4. Jadi kalau naik 4 tentu saja Trump lagi-lagi punya legitimasi untuk melanjutkan serangan yang terkontrol tadi. Walaupun misalnya kalau casualties dari sisi Amerikanya meningkat, tentu saja nanti
akan ada tekanan yang akan makin besar dari publik Amerika Serikat. Mereka tentu saja ingin membutuhkan hasil, terserah deh mau lewat jalur diplomatik atau jalur perang, tapi setidaknya ada hasilnya. Ini yang tentu saja nanti akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Trump. Oke, Saya melihatnya, Oke, kalau dari kacamata Anda itu artinya dari pesan politik yang bisa disampaikan baik dari Amerika Serikat dan juga Iran, peperangan ini, perjalanan ini masih panjang. masih panjang. Tentu bagi Iran iya, karena kalau misalnya kita bicara tentang perang asimetris itu adalah berapa lama yang kecil itu akan bertahan, gitu. Mampu tetap melakukan serangan. Itu yang dilakukan oleh Iran. Hari ini Iran tuh melakukan bukan 1.000, dia cukup 3 setiap hari, 3 per 2 hari sekali, itu udah cukup untuk apa? Menunjukkan eksistensi. Serangan dilakukan oleh Iran adalah eksistensi. Ketika dia semakin lama semakin berlarut, itu menunjukkan bahwa Iran sudah mampu bertahan, dan tentu saja posisi Iran akan makin membesar, gitu. Jadi Iran hari itu kan berbeda dengan Iran sebelum tanggal 28 Februari, dan itu yang akan dicoba di-maintain oleh Iran. Iran tidak lagi ingin membuat royal yang melakukan serangan. Kenapa? Dia tahu bahwa ketika dia menyicil serangannya, itu artinya apa? Kerentanan di kawasan itu makin meluas. Kenapa dibilang kerentanan makin meluas? Karena jumlah interceptor dari tadi ada drone dan misal itu kan makin berkurang, dan produksinya itu tidak hanya sekedar 1 hari, 2 bulan, 3 bulan, tapi itu makan tahunan. Jadi dengan kata lain, bahwa ada kerentanan itu yang ditakutkan oleh kawasan. Itulah kenapa sekalipun mereka jadi korban misalnya di kawasan, entah itu Qatar, Oman, Arab Saudi, mereka tetap menghendaki, tetap berjalannya gitu, jalur diplomatik ini. Kenapa? Karena bagi mereka kerentanan itu ada di mereka. Gitu. Jadi justru bahaya itu ada di mereka. Ayo balik lagi ke meja perundingan, duduk lagi di sini. Itu yang diharapkan. Makanya kemudian misalnya Menlo AS juga tetap membuka. Kenapa? Karena mereka pikir ya ini jangan lama-lama gitu. Jadi ini perangnya memang bagi saya gitu ya, ini perangnya terkontrol. Mereka mencoba untuk melimitasi damage-nya. Jadi kalau misalnya memang ancaman dari Iran itu memang serius, misalnya ya udah mereka langsung aja lancarkan serangan misalnya ke kapal induk, ke aset militer yang ada di laut, di Arab sana. Kalau misalnya memang kan nyatanya enggak. Jadi dengan kata lain mereka memang memilih target. Kenapa? Untuk menjaga agar jangan langsung tereskalasi secara serius. Itu Mbak Dina. Oke, terakhir Mbak Dina, bagaimana masa depan antara Amerika Serikat dan juga Iran kalau menurut Mas Anton ini masih panjang? Ya, sampai pemilu 2026 ini di Amerika Serikat usai, juga di Israel usai, saya kira lebih banyak konteks pressure yang masih akan tetap diberikan kepada Iran. Ini menyangkut daya tahan juga dari Amerika Serikat, dari segi budget, juga dari segi militer ya, personil. Ini 2 hal yang kemudian sekarang sudah mulai dibahas dari segi realistis atau tidak. Sebenarnya Amerika Serikat ini melakukan tebang pilih juga, jadi dia tidak langsung melakukan serangan-serangan yang skalanya besar. Tapi jangan lupa bahwa dalam perang itu ada aspek serangan-serangan yang sifatnya lebih ke oral, kemudian lebih ke upaya untuk menekan narasi ya, lewat narasi gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kemudian bisa menciptakan satu persepsi, dan persepsi yang tadi saya tangkap selama periode ini negosiasi yang berlangsung juga antara Amerika Serikat dengan negara-negara Teluk, dan itu terkait soal penyediaan senjata, penyediaan perlindungan terhadap negara-negara di kawasan Teluk. Kalau boleh pakai bahasa yang lebih mungkin frontal gitu, kita bilang bahwa pemerasan ya terhadap negara-negara Teluk ini akan kita saksikan makin terjadi selama beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Jadi keputusan penting sebenarnya harus diambil dari negara-negara Teluk, karena ketika mereka masih belum bisa keluar dari ketakutan bahwa tanpa ada payung dari Amerika Serikat itu mereka nggak akan survive, itu risikonya sebenarnya risiko perang itu akan makin meluas di kawasan, karena itulah yang dimainkan oleh Amerika Serikat saat ini. Oke, kita akan lihat bagaimana ke depannya, paling tidak 1 atau 2 pekan ke depan akan seperti apa dinamikanya. Terima kasih praktisi dan pengajar hubungan internasional dari Synergy Policies, Mbak Dina Praptora Harja, dan juga ada Mas Anton Ali Abbas, pengamat militer dari SITE. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.